Sebuah truk ekspedisi menabrak dua rumah warga dan merobohkan pohon di pinggir jalan raya Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saudara, diduga akibat sopir mengantuk, 5 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun dan 2 orang luka ringan. Ngantuk banget. Ya, ini hal yang wajar kan? Ketika kita mengantuk, ya otomatis kondisi kita pasti akan memejamkan mata. Tapi Anda bisa bayangkan, ketika Anda mengantuk dalam keadaan berkendara, apalagi Anda mengendarai dalam posisi yang sangat kencang atau kendaraan Anda melaju dengan cukup cepat, dan ini bisa berakibat fatal. Oke, sebelum saya masuk kepada teknologi yang akan saya jelaskan, di sini saya akan membahas mengenai satu term atau beberapa term lah, istilah. Ada 3 buah term, yaitu pertama adalah microsleep, kemudian adalah drowsy driving, dan yang ketiga adalah driver fatigue. Nah, sebetulnya istilah ini sama aja itu dalam artian ya mirip-mirip aja sebetulnya. Cuma diperkenalkan istilah ini supaya orang tuh lebih teredukasi mengenai apa kondisi yang disebut dengan microsleep, kemudian apa yang disebut dengan drowsy driving, dan apa yang disebut dengan driver fatigue. Nah, dikutip dari National Sleep Foundation, bahwasanya microsleep adalah kondisi tertidur seseorang dalam jangka waktu beberapa detik. Jadi secara umum, definisi dari microsleep adalah tertidur dalam beberapa detik. Dan kemudian ada istilah yang kedua yang disebut dengan drowsy driving. Nah, drowsy driving ini termasuk dalam definisi adalah terganggunya pengoperasian kendaraan. Artinya ketika seseorang sedang melakukan aktivitas berkendara itu sampai terganggu karena dia itu kurang tidur. Jadi dari beberapa sumber yang kami kumpulkan, penyebab dari yang namanya drowsy driving ini adalah kondisi kelelahan di mana hal ini diakibatkan karena kurangnya volume atau jumlah waktu tidur seseorang. Dan yang ketiga adalah driver fatigue. Nah, driver fatigue ini jelas banget ya. Jadi jelas banget disebutkan bahwa driver fatigue adalah kelelahan selama mengendarai kendaraan. Dan secara fakta, bahwasanya yang kami ambil dari nhtsa.gov atau National Highway Traffic Safety Administration, bahwasanya drowsy driving ini secara fakta itu menyebabkan 693 kematian atau hampir 20% kematian akibat crash atau kecelakaan saat sedang mengendarai kendaraan. Nah, antisipasi seperti ini itu yang membuat para produsen kendaraan itu semakin peduli gitu ya, semakin peduli untuk bisa meningkatkan kualitas produk mereka, karena mereka jelas-jelas tahu bahwasanya posisi pengemudi adalah posisi yang sangat-sangat vital di dalam kendaraan. Nah, karena penting sekali menjaga keselamatan seperti ini, salah satu pabrikan asal Jerman yaitu Volkswagen itu membenarkan teknologi yang disebut dengan IQ Smart. Nah, IQ Smart ini adalah salah satu teknologi yang dimiliki oleh Volkswagen untuk mobil-mobil mereka. Nah, mungkin bisa check it out dari video yang ada di sini. VW atau Volkswagen itu membenamkan teknologi yang disebut dengan Driver Attention Monitoring. Nah, bagaimana cara kerja Driver Attention Monitoring? Jadi, Driver Attention Monitoring ini merupakan sebuah teknologi atau sebuah algoritma yang bisa memonitor bagaimana aktivitas berkendara seseorang. Ya, tentunya ketika dia beraktivitas berkendaraan seperti itu, dia akan selalu dimonitor oleh sensor-sensor yang ada di dalam mobil tersebut, sehingga pada saat ketika satu kondisi di mana si driver ini mengalami satu kondisi yang tidak memungkinkan lagi, entah itu karena microsleeping, entah karena driver fatigue, entah karena drowsiness, maka dengan otomatis akan ada teknologi yang memicu agar si kendaraan ini bisa berhenti secara terkendali dengan baik. Nah,
teknologi ini yang diklaim VW dapat mengurangi kecelakaan akibat dari yang namanya kelalaian atau mungkin kelelahan atau mungkin ketidaksadaran pengemudi saat sedang melakukan aktivitas berkendara. Dan kalau Anda bisa lihat di sini, apa yang sih dimaksud dengan fitur unggulan gitu ya? Apa yang dimaksud dengan fitur unggulan yang namanya a safe control stop. Jadi sebetulnya teknologi ini seolah-olah kendaraan itu bisa mengambil alih posisi si pengendara untuk melakukan pemberhentian dengan cara yang aman. Nah, tentunya teknologi ini harus melibatkan banyak faktor. Ya, kalau kita bisa perhatikan dari websitenya Volkswagen itu sendiri, bahwa untuk bisa melakukan yang namanya a safe control stop, itu mereka harus berkoordinasi dengan banyak pihak. Dari pihak mungkin lalu lintas, kemudian pihak dari penyedia jalan raya, kemudian harus bisa membaca sinyal pemberhentian, harus bisa membaca bagaimana kondisi jalan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ini diterapkan di saat ini ya, sudah diterapkan di kendaraan Volkswagen yang beroperasi di Eropa, mungkin ini menjadi satu solusi yang bisa membantu keselamatan untuk banyak orang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana tantangannya jika kendaraan ini masuk ke Indonesia? Nah, ini merupakan satu tantangan khusus ya. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya habit berkendara orang-orang di Indonesia itu agak unik gitu ya. Kalau kita lihat di jalan-jalan umum, jalan protokol atau jalan raya yang biasa dilintasi, itu pola berkendara itu agak sedikit unik karena kalau kita bilang apakah tertib berlalu lintas itu sudah menjadi budaya sebagian besar orang-orang di Indonesia, itu mungkin belum 100%. Nah, jadi habit berkendara ini adalah satu hal yang menjadi tantangan untuk bisa menerapkan. Dan Anda bisa bayangkan ketika memang ini benar-benar dipasarkan di Indonesia, kendaraan dengan teknologi seperti ini, dan kemudian satu dan lain hal pengemudi mengalami satu kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa mengendalikan kendaraannya, maka effort si komputer itu ya, effort dari komputer itu untuk bisa memilih mana tempat yang bisa aman untuk berhenti, kemudian tempat yang sangat memungkinkan untuk berhenti, itu kan akan sedikit effortnya lebih banyak seperti itu ya, karena kita tahu sendiri bahwasanya kendaraan roda 2 juga sangat padat sekali, khususnya di kota-kota besar di Indonesia seperti di Jakarta. Dan kemudian yang kedua adalah memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, karena kondisi rambu lalu lintas itu ya memang juga tidak semuanya dalam kondisi yang baik gitu ya. Mungkin ada yang terhalang pohon atau mungkin kondisinya sudah tidak utuh dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah bisa memahami rute perjalanan. Nah, meskipun selama ini dalam beberapa waktu belakangan ini mungkin sudah menggunakan teknologi seperti Google Maps dan lain sebagainya, namun tetap saja yang namanya improvement dari rute perjalanan ini atau mungkin ketajaman dari yang namanya rute perjalanan ini, ketajaman informasinya itu harus digali lebih dalam lagi. Oke, anyway, teknologi yang dibenamkan oleh Volkswagen untuk membantu supir atau pengendara itu bisa lebih terselamatkan, ini adalah satu ide yang sangat-sangat bagus banget gitu ya. Jadi kita berharap teknologi ini di masa mendatang itu bisa dihadirkan di semua negara, di semua kendaraan, tidak hanya di Volkswagen aja. Kenapa? Karena yang memang kasus kecelakaan akibat dari pengemudi yang ngantuk atau kelelahan itu masih sangat-sangat tinggi. Ya, seperti yang dikatakan tadi bahwasanya 20% kecelakaan itu disumbang oleh pengemudi yang ngantuk atau pengemudi yang kelelahan sehingga tidak sadarkan diri. Oke, bagaimana menurut Anda? Apakah teknologi ini worth it untuk hadir di negara kita atau mungkin untuk hadir dalam waktu segera ini di negara kita? Silakan berikan komen dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.